Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya yang ketiga dari buku karangan Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH.MSc, yang mana pada bagian ketiga ini mengenai teori hukum sebagai perkembangan pemikiran dari filsafat hukum. Yang pada awal ini dikemukakan mengenai perkembangan pemikiran. Manusia adalah makhluk yang berakal dengan kehendak bebas yang memerdekakan dirinya dari alam. Seperti halnya binatang, manusia juga merupakan bagian dari alam fisik. Tetapi yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu manusia diberi akal. Pemikiran manusia dan pencarian kebenaran yang hakiki merupakan narasi sejarah yang cukup panjang untuk dipelajari. Dimulai dari anggapan dominasi alam terhadap manusia, yang mana filsafat dan ilmu pengetahuan bersifat empiris rasional, dan berbalik arah dengan semangat rasionalisme, di mana manusia mulai menyadari akan keunggulannya. Begitu juga dengan pemikiran teori hukum. Pemikiran teori hukum juga tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum tersebut, sehingga terdapat pola dan paradigma yang berbeda dalam permasalahan hukum yang lahir dari struktur sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam memahami pemikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para ahli, hendaklah kita harus runtut dan diteliti terlebih dahulu dari mana latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat lahirnya pemikir-pemikir itu hidup, sehingga kita bisa untuk mengukur, untuk meneliti bagaimana pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh para ahli tersebut. Apakah sudah sesuai, sudah relevankah dengan kondisi kita pada saat ini tentang struktur sosial yang sangat berbeda ini. Adapun perkembangan teori hukum dari zaman ke zaman itu dimulai dari zaman Yunani, yang mana masyarakat Yunani dikenal dengan masyarakat yang polis atau masyarakat perkotaan, yang mana mereka itu selalu berebut kekuasaan, berebut daerah dan legitimasi kekuasaan, sehingga mereka banyak terjadi konflik-konflik. Dari hal itu mendorong para masyarakat untuk berpikir secara spekulatif tentang hukum. Namun yang sangat disayangkan, pada zaman Yunani ini para ahli pikir pada saat itu tidak begitu konsisten mengenai hal teori hukum. Teori hukum pada masa ini tidak begitu banyak dan juga tidak begitu berkembang. Akan tetapi para ahli pikir yang hidup pada zaman ini telah meletakkan dasar-dasar mengenai hukum yang sangat kuat. Hal inilah yang perlu kita acungkan jempol terhadap para pemikir dari Yunani. Adapun dari sekian banyak para ahli-ahli pikir yang hidup pada masa Yunani ini, ada satu yang begitu terkenal, yaitu Aristoteles. Yang mana Aristoteles dalam kontribusinya kepada kita mengenai hukum, beliau ada memaparkan 4 kontribusi. Yang kontribusi pertama itu mengilhami studi kasus ensiklopedi terhadap keberadaan undang-undang kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang dan konstitusi. Yang kedua, bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan. Yang ketiga, pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Dan kontribusi yang keempat adalah definisi hukum, yakni sebagai seperangkat peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim. Adapun pada hakikatnya maka timbullah pada perjalanannya muncullah pemikiran teori-teori hukum, yang mana teori hukum itu yang pertama pemikiran teori hukum alam, pemikiran positivisme, dan pemikiran teori hukum murni. Yang mana antara pemikiran teori ini pasti berkembang berdasarkan
keadaan ataupun kondisi situasi masyarakat setempat para ahli pemikir itu berada.